Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Tian Ningyan, Chen Ping tiba-tiba merasa pusing. Orang ini sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dia memiliki mata surgawi. Hal itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Chen Ping sedang berpikir, tapi dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali. Langkah angin begitu panas hingga mengeluarkan asap, tapi aura berbahaya di belakangnya semakin dekat. Sikat, tiba-tiba, Chen Ping merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Chen Ping tidak berani melihat ke belakang, dia melompat ke depan dan berguling dengan kuat, menghindari pukulan itu. Chen Ping berdiri dan melihat Qi Pei Jia sudah ada di depannya, dengan cibiran menghina di wajahnya. Wah, sudah kubilang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi kamu tidak perlu lari, terima saja kematianmu. Qi Pei Jia berkata dengan dingin. Persetan denganmu. Dengan pedang pembunuh naga Chen Ping di tangan, matanya menjadi sangat tajam. Bahkan jika dia tahu dia kalah, Chen Ping tidak akan bisa menangkapnya tanpa ragu-ragu. Ini bukan karakternya. Saya melihat tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan produk naga di dadanya bersinar terang. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping berteriak keras, dan seketika sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, 6 sosok mengepung Qi Pei Jia. 6 Chen Ping yang identik, masing-masing memiliki aura yang persis sama. Qi Pei Jia memandang Chen Ping yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa orang, tapi dia bahkan tidak panik sama sekali. Itu hanya ilusi, tapi kamu masih ingin menguasainya. Qi Pei Jia mengira Chen Ping sedang melakukan ilusi. Chen Ping mengabaikannya karena Qi Pei Jia menganggap teknik pedang 9 bayangan sebagai ilusi. Chen Ping dapat memanfaatkan kecerobohannya dan mengambil tindakan. Chen Ping berteriak pelan, dan serangkaian suara mendengung terdengar. 6 Chen Ping yang identik langsung memadamkan cahaya pedang. Namun ke-6 sinar pedang ini bergetar sedikit, lalu mulai terbelah, dan segera berubah menjadi ribuan sinar pedang. Cahaya pedang mengelilingi Qi Pei Jia, dan mereka menuju Qi Pei Jia bersama-sama. Merasakan bahaya datang dari segala arah, Qi Pei Jia sedikit mengernyit. Itu bukan ilusi. Qi Pei Jia merasakannya, Chen Ping di segala arah sepertinya benar-benar ada. Bahkan lampu pedang ini persis sama, tidak ada ilusi. Pupil Qi Pei Jia terus menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ribuan cahaya pedang. Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengkloning dirimu sendiri, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Qi Pei Jia meraung, dan kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kabut hitam ini membungkus tubuh Qi Pei Jia dengan erat. Armor sihir hitam. Bersamaan dengan raungan Qi Pei Jia, kabut hitam yang membungkus tubuh Qi Pei Jia mulai mengeras dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi sepasang baju besi, yang dikenakan dengan sempurna di tubuhnya. Armor hitam itu tidak memiliki cahaya sama sekali, sekilas terlihat seperti jurang maut. Saat ini, Chen Ping mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sedangkan Qi Pei Jia mengenakan baju besi sihir hitam, keduanya tampak sama. Prajurit yang terhormat, mewakili pihak masing-masing. Liu Sui mengikuti semacam pembudidaya iblis untuk mengejar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Apa yang mereka lihat adalah 6 Chen Ping emas, mengelilingi Qi Pei Jia dengan baju besi hitam. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Qi Pei Jia. Apa yang terjadi? Kenapa mereka ada 6? Apakah mereka kembar 6? Sial, apa kau tidak melihat kalau mereka semua adalah orang yang persis sama? Mereka semua pasti hantu dan palsu. Tidak, sepertinya tidak palsu, masing-masing memiliki aura yang sama. Banyak pembudidaya iblis membicarakannya. Wajah Liu Sui menjadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka Chen Ping punya begitu banyak metode. Saat itu, dia diplot oleh Chen Ping, dan dia mengira itu karena kecerobohannya.
Tapi sekarang sepertinya hanya karena kekuatannya dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Saat berhadapan dengannya, Chen Ping tidak perlu menggunakan teknik pedang 9 bayangan sama sekali. Tidak jauh dari situ, semua orang dari keluarga Ning juga datang, melihat 6 Chen Ping yang identik. Ning Kai Chen juga bingung. Dilingkari, mata Ningxi sedikit menyipit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Ia melihat bahwa setelah Chen Ping memasuki dunia surga dan bumi dari dunia sekuler, kekuatannya menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pertumbuhan yang tidak normal. Di mata semua orang, ribuan cahaya pedang menembus Qi Pei Jia secara langsung, tetapi Qi Pei Jia tidak bisa mengelak, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ketika 10.000 cahaya pedang itu menembus tubuh Qi Pei Jia benar-benar berdiri tak bergerak dan baik-baik saja. 10.000 cahaya pedang itu sepertinya ditelan oleh armor sihir hitam dan jatuh langsung ke jurang maut. Tidak ada reaksi sama sekali, dan tidak ada salahnya sama sekali bagi Qi Pei Jia. Sial, Qi Pei Jia ini luar biasa. Apa yang terjadi? Berapa lama Qi Pei Jia menjadi begitu kuat? Jenis baju besi apa yang dia kenakan? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak pembudidaya iblis terkejut. Bagaimanapun, Qi Pei Jia dulunya adalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan rendah dan tidak ada yang meremehkannya. Namun, Qi Pei Jia, yang telah menghilang beberapa saat, muncul kembali dan benar-benar memiliki kekuatan abnormal. Bagaimana mungkin banyak pembudidaya iblis tidak terkejut? Liu Sui sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Rusak, Tuan Chen akan berada dalam bahaya. Ketika Ning Kai Chen melihat ini, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan menjadi khawatir pada Chen Ping. Wah, kemampuan cloningmu lumayan bagus. Awalnya kukira itu hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka akulah yang memisahkanmu. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Dia memiliki teknik klon dan teknik luar angkasa. Sepertinya kamu memiliki banyak hal baik. Jika kamu, Fei Fei, serahkan semua barangmu dan berikan mantramu kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih nyaman. Qi Pei Jia berkata dengan nada meremehkan. Aku akan menyerahkannya padamu. Chen Ping berteriak, berbalik dan lari. 6 Chen Ping yang identik melarikan diri dari arah yang berbeda. Di tempat kejadian, Chen Ping ingin meninggalkan beberapa klonnya untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Melihat 6 Chen Ping yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda, Qi Pei Jia tidak terburu-buru untuk mengejarnya, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Aku melihat telapak tangan Qi Pei Jia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata muncul di dahinya, diikuti dengan mata Yantu yang terbuka. Seluruh dunia menjadi abu-abu dan tidak berwarna di mata ini. Chen Ping yang sedang melarikan diri tiba-tiba merasakan warna antara langit dan bumi telah berubah, dan kemudian ada perasaan menjadi sasaran seseorang. Perasaan, mata Tianming, Tuan Chen, jika Anda membuka mata Tianming, klon Anda tidak akan berguna. Melihat ini, Zhe Yan buru-buru mengingatkannya. Chen Ping menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Qi Pei Jia sedang menuju ke arahnya. Klon-klon itu menghilang tepat di bawah mata Tianming, hanya tubuh Chen Ping yang masih ada. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti berlari. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia berlari. Qi Pei Jia berjalan perlahan, mata di dahinya telah menghilang. Kenapa kamu tidak lari? Qi Pei Jia tersenyum dingin dan berkata, aku tidak ingin lari lagi. Aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu meskipun aku berlari. Kemampuan clairvoyance-mu terlalu kuat. Chen Ping menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka Anda mengetahui tentang mata Tianming. Tampaknya Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Karena kamu tidak akan melarikan diri, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku jamin kamu akan mati dengan nyaman tanpa rasa sakit. Kalau tidak, aku akan mencabut jiwamu dan menyiksamu. Qi Pei Jia mengancam Chen Ping.
Banyak pembudidaya sihir juga berlari mendekat. Ketika Liu Shuei melihat Chen Ping menyerah untuk melarikan diri, dia berkata dengan gembira, "Wah, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu begitu jujur sekarang? Kamu harus melakukan apa yang dikatakan Tuan Qi, jika tidak, kamu akan melakukannya merasa lebih baik." Chen Ping memandang Liu Shuei dengan jijik dan berkata, "Kita sedang berbicara, mengapa anjingmu menggonggong? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tapi jika aku ingin membunuhmu, percaya atau tidak, itu hanya masalah membesarkanku tangan." Liu Shuei menatap mata Chen Ping dan ketakutan sejenak, lalu perlahan mundur ke belakang Qi Peijia. Liu Shuei tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ping adalah benar. Jika Chen Ping mati-matian membunuhnya sekarang, Qi Peijia mungkin tidak bisa menghentikannya. Jadi Liu Shuei takut dan berhenti memprovokasi Chen Ping. Ning Kai Chen, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini dan berkata dengan cemas, "Leluhur, apakah kita ingin membantu Tuan Chen?" "Tidak perlu." Ning Zi menggelengkan kepalanya. "Leluhur, ketika kita berada di ujung utara, Tuan Chen juga membantu keluarga Ning kita. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kan?" kata Ning Kai Chen. Jika Ning Kai Chen tidak bekerja sama dengan Chen Ping pada saat itu, Ning Kai Chen akan dibunuh oleh aliansi iblis 5 elemen. "Jangan khawatir, Chen Ping ini tidak akan mati semudah itu." Ning Zi menatap Chen Ping dengan erat dan berkata dengan tenang. Ning Kai Chen tertegun dan memandang Ning Zi dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya tahu bahwa Chen Ping tidak akan mati. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Chen Ping. "Nak, apakah kamu ingin mengerti? Apakah kamu ingin patuh, atau kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Qi Peijia berkata pada Chen Ping. "Saya tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Jangan bicara tentang Anda, alam kesengsaraan tingkat 8 yang kecil, bahkan jika Anda adalah makhluk abadi di depan saya, lalu kenapa? Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku pasti akan menggosok hidungmu dengan ingus, yang akan membuatmu jijik sampai mati," kata Chen Ping dengan mata tajam. "Wah, kamu punya bakat, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan." Qi Peijia tersenyum dingin dan berkata, "Katakan padamu, Paman, aku punya banyak kemampuan, dan aku akan menggunakan semuanya untuk menakutimu sampai mati." Setelah Chen Ping selesai berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Tepat ketika Qi Peijia tidak tahu jenis senjata apa yang dipegang cambuk Chen Ping. Chen Ping mengayunkan cambuknya ke arah Qi Pei. Qi Peijia tidak mengelak, dengan tatapan jijik di matanya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Chen Ping, dia tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sekarang dia mengenakan baju besi sihir hitam, senjata Chen Ping tidak berguna. Tetapi ketika cambuk ajaib datang di depannya, Qi Peijia tertegun, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Karena aura yang terpancar dari cambuk ajaib tidak dapat menembus baju besi sihir hitam dan langsung mencapai lautan kesadarannya. Bentak, saat cambuk ajaib menghantam tubuh Qi Peijia dengan keras, Qi Peijia mengerang dan mundur 3 langkah. Qi Peijia merasa seolah-olah jiwanya telah dipukul dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Adapun para pembudidaya iblis lainnya, bahkan jika mereka tidak terkena cambuk ajaib, hanya nafas cambuk ajaib yang membuat hati orang-orang ini menegang, seolah-olah mereka telah ditinju oleh seseorang. "Senjata apa yang kamu punya?" Qi Peijia bertanya dengan sedikit cemberut. "Ini adalah cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan kalian para penggarap iblis." Chen Ping tersenyum dingin. "Pecahkan cambuk ajaib." Mata Qi Peijia sedikit menyipit, pantas saja armor sihir hitamku tidak bisa menghentikannya. Ternyata itu dirancang khusus untuk menyerang para penggarap iblis kita. Karena kamu tahu betapa kuatnya dirimu, kenapa kamu tidak cepat keluar, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Chen Ping mengangkat kepalanya dan mencambuk-cambuk listriknya dan berkata, "Bahkan jika kamu memiliki cambuk ajaib, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?"
Qi Pei Jia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu sangat naif. Jika bisa, coba saja dan kamu akan tahu. Setelah itu, Chen Ping kembali menyerang Qi Pei Jia. Setelah melihat ini, para penggarap iblis lainnya berbalik dan lari, bersembunyi jauh, karena takut dibuat tidak nyaman oleh nafas cambuk iblis.